Ngali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Tersembunyi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seseorang bernama Paman Ping sedang menceritakan kepada seorang anak kecil bernama Hu Fei, yang dimana di dalam cerita tersebut tentang seorang pahlawan tak terkalahkan pembela kebenaran, dan pendekar tersebut bernama Hui Dao yang merupakan ayah dari Hu Fei. Di saat itu Hui Dao bersama istri dan anaknya tersebut sedang berpergian yang telah tiba di sebuah penginapan. Namun dikarenakan dia memiliki banyak musuh yang ingin membunuhnya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Tak lama kemudian datanglah Miao Renfeng yang merupakan salah satu pendekar terkuat dan menantang Hui Dao bertarung untuk menentukan siapakah yang lebih hebat di antara mereka berdua. Namun dikarenakan tangisan Hu Fei kecil membuat Hui Dao tidak fokus bertarung, sehingga Miao Renfeng menunda pertarungan tersebut dan akan bertarung kembali di lain kesempatan. Keesokan harinya, pertarungan itu pun berlanjut di puncak gunung yang bersalju. Dengan pertarungan sengit dan sangat seimbang itu telah berlangsung selama beberapa hari. Bahkan kedua pendekar itu pun bertukar senjata dan jurus lawannya. Namun di dalam akhir pertarungan itu, Hui Dao beserta istrinya harus terbunuh di tangan Miao Renfeng. Singkatnya beberapa tahun kemudian, setelah pertarungan kedua pendekar terkuat, terlihat Nyonya Sang sedang melatih putranya bela diri demi melakukan pembalasan dendam terhadap Hui Dao dan Miao Renfeng. Merasa ada yang mengintip, Nyonya Sang pun melancarkan serangan senjata rahasianya ke jendela. Dan ternyata kedua orang ini adalah Hu Fei yang masih berusia 13 tahun dan putri dari Ma Xingkong bernama Ma Chun. Hu Fei yang menyombongkan keterampilan bela dirinya bertukar beberapa jurus dengan Ma Chun yang mengalahkannya. Namun setelah itu Paman Ping yang telah tiba di sana langsung memperingati agar Hu Fei tidak memperlihatkan keterampilan bela dirinya, supaya jati diri Hu Fei sebagai putra Hui Dao menjadi rahasia. Sedangkan Ma Xingkong yang masih menunggu hujan reda, tiba-tiba pasukan perampok datang yang dipimpin langsung oleh ketuanya bernama Yan Jin, yang langsung meminta barang-barang mereka untuk diserahkan kepadanya. Sehingga Ma Xingkong yang tidak ingin memberikan barang tersebut membuatnya harus berduel dengan Yan Jin. Namun Yan Jin yang memiliki 3 jurus pukulan rahasia membuat Ma Xingkong tak berdaya. Yang seketika perang di antara kedua kubu ini pun pecah, yang dimana orang-orang dari Biro Pengawalan mencoba untuk mempertahankan harta yang mereka kawal ini dari perampasan para perampok. Bahkan Hu Fei yang tanpa takut langsung terjun ke dalam medan pertempuran dan bertarung dengan Yan Jin. Beruntungnya di saat itu datang seorang sosok penyelamat yang kebetulan melintas di sana, yang ternyata orang itu adalah Miao Renfeng. Dan dalam waktu singkat Miao Renfeng pun mampu melumpuhkan semua perampok tersebut. Nyonya Sang yang memiliki dendam kepada Miao Renfeng berterima kasih kepadanya dan mencoba untuk mengundangnya masuk ke dalam. Namun di sini Miao Renfeng yang ingin pergi ke suatu tempat sehingga menolak undangan tersebut. Atas penolakan tersebut membuat Nyonya Sang pun meminjamkan kudanya untuk Miao Renfeng. Sementara di tempat lain, terlihat Hu Fei menceritakan kekagumannya terhadap aksi pria misterius yang barusan menolong mereka. Mendengar hal itu, Paman Ping pun memarahinya dengan mengatakan jika pria itu bernama Miao Renfeng dan ketua perampok itu bernama Yan Jin, yang merupakan orang yang telah membunuh ayahnya Hu Fei, yang dimana 13 tahun yang lalu Yan Jin menghampirinya dan memberitakan tewasnya tuan mereka Hui Dao yang dibunuh oleh Miao Renfeng dengan racun. Paman Ping yang dibuat panik ini disuruh berkemas, tapi Yan Jin dari belakang tiba-tiba memukul kepalanya hingga tersungkur. Yan Jin ternyata ingin mencuri kitab ilmu milik Hui Dao yang terselip di dalam keranjang bayi Hu Fei. Paman Ping yang tersadar kembali sesaat bergulat dengannya membuat buku itu sobek menjadi 2 bagian, lalu ia pun lari membawa Hu Fei kecil. Namun ia berhasil terkejar dan terkena serangan yang membuatnya jatuh ke dalam jurang. Di tempat lain, terlihat Miao Renfeng telah tiba di sebuah tempat tujuannya untuk menemui seorang mas racun. Terlihat 2 penjaga melarangnya masuk karena tuan mereka sedang memiliki pasien. Dan Miao Renfeng yang duduk menunggu itu tenggelam ke dalam memori masa lampaunya. Dari duelnya dengan Hui Dao untuk mencari tahu siapakah yang terbaik di antara mereka, justru telah membuat kedua pendekar ini bersahabat.
Lalu di sana Miron Feng menceritakan permusuhannya dengan kerajaan Jing. Akibat permusuhan itu seorang pejabat bernama Sang Min membunuh kakak kandungnya. Dengan mendengar hal itu, Widao langsung ke ibu kota membunuh Sang Min yang merupakan suami dari Nyonya Sang dan mengambil kepalanya untuk diberikan kepada Miron Feng. Di kediaman keluarga Sang, terlihat Nyonya Sang meminta Ma Xingkong untuk memberikan petunjuk bagi putranya yang sedang berlatih kungfu di luar. Namun setelah itu justru Nyonya Sang memperingati anaknya tersebut yang bernama Sang Bao agar berhati-hati dalam meragakan keterampilan bela diri keluarga mereka di saat berada di hadapan Ma Xingkong, dikarenakan Ma Xingkong ini merupakan musuh keluarga mereka. Sementara itu, Ma Chun mengajak ayahnya untuk mengintip ke basement keluarga Sang yang ia intip sebelumnya bersama Hu Fei. Di sana terlihat dua papan target yang dijadikan sebagai sarana latihan. Kaget melihat papan target atas nama Widao dan Miron Feng, sehingga Ma Xingkong mengajak putrinya tersebut untuk segera pergi dari sana. Kemudian ia pun menceritakan dulunya yang pernah bertarung melawan Sang Min yang merupakan suami dari Nyonya Sang. Dan saat itu ia dikalahkan oleh Sang Min. Namun keesokan harinya Sang Min dibunuh oleh Widao. Lalu Widao pun dibunuh oleh Miron Feng. Di tempat lain, terlihat Sang Bao telah memberikan sebuah surat kepada ibunya tersebut dengan memberitahukan jika militer kerajaan Qing akan segera datang ke tempat mereka untuk membantunya membunuh Ma Xingkong dan Miron Feng. Singkatnya, Nyonya Sang menyambut kedatangan pasukan militer kerajaan Qing yang dipimpin langsung oleh Fu Kang. Di sana Nyonya Sang memberitahukan bahwa Miron Feng akan tiba di kediamannya dalam waktu 3 hari ke depan. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Miron Feng berkesempatan bertemu dengan seorang master racun yang sangat ahli di dalam bidangnya bernama Yi Chen. Di sini Miron Feng menunjukkan sebuah sapu tangan dengan bekas noda darah, meminta Yi Chen melacak racun pada sapu tangan ini. Kemudian Miron Feng menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu saat ia dan Widao bertukar senjata untuk berduel. Ia pun berhasil melukai lengan Widao dengan golok milik Widao, yang seketika Widao pun langsung keracunan. Kemudian istri Widao yang panik mengelap darah suaminya dengan sapu tangannya, lalu menyedot racun tersebut sehingga membuat kedua orang ini pun tewas seketika. Di sini Miron Feng mengatakan selama 13 tahun ia telah mencari berbagai ahli racun, namun belum bisa menemukan jawaban siapa orang yang telah menaruh racun di golok Widao tersebut. Tanpa menghiraukan cerita ini, Yi Chen pun memberikan jawaban jika ia pun tidak tahu siapa pemilik racun tersebut, yang membuat Miron Feng pun pergi dari sana tanpa pamit. Sementara itu, Paman Ping yang sebelumnya melacak keberadaan Yan Jin, ia pun mengajak Hu Fei untuk menyelinap ke markas perampok. Ia pun masuk ke sana dan mengambil kitab ilmu bela diri keluarga Hu dan Yan Jin yang sedang mabuk tertidur. Ia yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa bertahan dari serangan anak buah Yan Jin. Bahkan ia pun terkena serangan anak panah dari Yan Jin yang membuatnya sekarat, sehingga kitab bela diri tersebut langsung diberikan kepada Hu Fei dengan memintanya untuk mempelajari semua ilmu kungfu sang ayah dari kitab itu dan melakukan pembalasan dendam di masa depannya. Paman Ping yang berpamitan mengatakan jika dulunya ia pernah berhutang nyawa terhadap ayah Hu Fei yang pernah menyelamatkannya. Dan singkatnya di pagi harinya, terlihat Hu Fei telah berhasil memberikan penguburan yang layak untuk sang paman, dan ia pun menyembunyikan kitab bela diri itu ke sebuah akar pohon dengan melanjutkan untuk kabur dari kejaran perampok tersebut yang akan menyusulnya. Hu Fei yang akhirnya terpojok di tepian jurang langsung meloncat ke dalam aliran sungai yang ada di bawahnya. Hu Fei yang hanyut di dalam sungai ini terlihat oleh Miron Feng yang dalam perjalanannya mengembalikan kuda yang ia pinjam dari keluarga Sang. Saat tersadar, Hu Fei yang kaget ini sempat menyerang Miron Feng. Hu Fei bisa menyimpan kebenciannya kepada Miron Feng yang dianggap telah membunuh ayahnya tersebut, dan Yan Jin yang mengawasi dari kejauhan dan ingin mengambil kembali kitab bela diri keluarga Hu tidak berani menampakkan dirinya kepada Miron Feng. Di kediaman keluarga Sang, terlihat para petarung kuat telah sampai di sana. Setelah itu Nyonya Sang memberikan hadiah masing-masing kepada mereka semua. Di sana ia meminta permintaan khusus kepada salah satu pendekar tersebut bernama Chen Yu, yang merupakan tangan kanan dari Fu Kang. Nyonya Sang berharap kepada Chen Yu dapat membantunya berbicara kepada Fu Kang agar putranya tersebut bisa mendapatkan kedudukan di ibu kota.
Singkatnya, Miao Renfeng pun telah tiba di kediaman keluarga Sang untuk mengembalikan kuda yang ia pinjam dan juga memberikan Hu Fei yang ia selamatkan. Dalam hal ini, Nyonya Sang membujuk Miao Renfeng untuk menerima jamuan makanannya. Di saat masuk, Miao Renfeng pun diperkenalkan dengan para pendekar yang bekerja di bawah komando Fukang. Kemudian Fukang yang terakhir memasuki jamuan itu lalu memperkenalkan dirinya dan mencoba membujuk Miao Renfeng untuk mengabdi kepada kerajaan. Namun di sini Miao Renfeng menolak tawaran tersebut. Fukang yang marah langsung keluar dari sana dan diikuti dengan Nyonya Sang. Di sini Nyonya Sang langsung protes kepada Chen Yu dengan merasa jika pengabdian mendiang suaminya yang setia kepada Fukang di masa lalu tidak diganjar dengan bayaran yang setimpal. Karena untuk saat ini ia meminta Fukang dan pasukannya untuk membunuh Miao Renfeng saat ini juga. Namun di sini Chen Yu pun menegur keras Nyonya Sang yang mencoba untuk mengatur keputusan tuannya tersebut. Di sisi lain, Hu Fei yang terbangun dikejutkan oleh Yan Jin yang menyelinap ke sana. Ia dihajar dan diancam nyawanya untuk memberitahukan keberadaan kitab bela diri keluarga Hu. Hu Fei lalu berbohong dengan mengatakan jika ia menyembunyikan kitab itu di ruangan lain. Namun di tengah jalan ke sana ia berhasil menyelinap kabur. Yan Jin yang mengejar sempat berpapasan dengan Nyonya Sang yang masih marah. Yang ternyata kedua orang ini telah bekerja sama. Yang mana Nyonya Sang inilah yang memberikan informasi agar Yang Jin merampok kelompok Ma Xingkong sebelumnya. Sementara Nyonya Sang yang sangatlah murka kepada para pendekar yang ketakutan akan Miao Renfeng. Dan di saat Chen Yu yang telah kembali ke sana langsung menantang Miao Renfeng sehingga terjadilah pertarungan. Semua petarung yang telah turun tangan itu memilih untuk mundur dan tidak ingin memprovokasi Miao Renfeng lebih jauh lagi, yang dimana hal ini membuat Nyonya Sang yang mengawasi dari ruangan sebelah merasa sangatlah kecewa. Meskipun demikian, Nyonya Sang ternyata ada menduga hal seperti ini akan terjadi dan ia telah menyiapkan rencana cadangan. Seorang pesuruhnya lalu ia meminta untuk menarik perangkap pintu bajak jebakan tersebut yang menutup semua akses keluar dari ruangan jamuan makan itu. Setelah itu Nyonya Sang pun meneriaki Miao Renfeng yang terkurung di dalam dengan mengakui jati dirinya sebagai istri dari Sang Min yang menuntut pembalasan dendam terhadap Miao Renfeng dan juga Ma Xingkong. Kemudian ia pun menyalahkan Ma Xingkong yang dulunya sempat bertarung melawan suaminya tersebut, sehingga tenaga dalam suaminya yang terkuras dari duel itu bisa dikalahkan oleh Widao keesokan harinya. Bahkan ia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada semua pendekar Fukang yang pengecut dan tidak berani membunuh Miao Renfeng. Kemudian di sini Nyonya Sang pun mengancam akan membakar mereka semua yang ada di dalam. Tak punya pilihan lain daripada mati di dalam. Sehingga semua pendekar ini pun mengeroyok dan mencoba mengambil nyawanya Miao Renfeng yang ditagih oleh Nyonya Sang. Di sisi lain, Hu Fei yang masih dikejar oleh Yang Jin hingga masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sana Hu Fei benar-benar terpojok dan menghadapi pertarungan hidup dan matinya. Dalam keadaan terdesak itu, Hu Fei pun mengingat-ingat kembali kitab ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya dan mulai mengembalikan keadaan. Terlihat Hu Fei yang berhasil menghabisi Yan Jin melihat Miao Renfeng dan para pendekar lainnya yang telah terkurung di sebuah ruangan. Tak ingin Miao Renfeng tewas di tangan orang lain kecuali dirinya sendiri. Hu Fei pun dengan nekat bertarung dengan para pendekar di depannya agar ia bisa menyelamatkan Miao Renfeng tersebut. Setelah melewati pertarungan itu, ia pun melihat mekanisme tuas perangkat pintu baja di dalam sebuah ruangan dan segera menariknya. Setelah pintu baja itu terbuka, terlihat Miao Renfeng dan yang lainnya keluar. Sementara Ma Xingkong yang tidak berhati-hati seketika ditusuk oleh Nyonya Sang yang tertawa puas. Dan singkatnya keesokan harinya, terlihat Hu Fei yang berada di tengah hutan mengambil kembali kitab bela diri yang ia sembunyikan dan berjanji setelah ia menguasai semua bela diri ayahnya, ia akan membunuh Miao Renfeng secara terang-terangan. Sejak hari itu Hu Fei berlatih keras sesuai dengan petunjuk kitab bela diri ayahnya tersebut, sehingga tak terasa waktu 4 tahun telah berlalu dan Hu Fei yang tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Di saat itu Miao Renfeng sedang mengunjungi penginapan patung yang merupakan tempat pertama kalinya ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Widao. Dengan bersamaan ia pun melihat seorang pejabat daerah yang tiba ke sana bersama putrinya yang bernama Nanlan.
Pejabat Nan yang dalam perjalanannya menuju ke ibu kota untuk memberikan hadiah persembahan kepada kaisar ini meminta anak buahnya untuk mengusir para tamu yang duduk di dalam. Terlihat Miao Renfeng dengan tenangnya pindah ke meja belakang, membiarkan meja depan ditempati pejabat Nan dan seorang temannya yang bernama Jiang. Barang yang ingin dipersembahkan pejabat Nan kepada kaisar ini ternyata adalah sebuah golok sabit yang katanya sangatlah tajam. Kemudian dua tamu lainnya, penduduk sipil yang sebenarnya merupakan komplotan dari Jiang, meremehkan golok sabit tersebut dengan mengatakan jika golok yang mereka bawa jauh lebih tajam. Dan Jiang yang berpura-pura mau membela pejabat Nan dengan lancangnya mencabut golok sabit tersebut untuk mematahkan golok lawan yang terlihat biasa saja. Lalu secara tiba-tiba golok itu kembali melesat dan memutuskan leher pejabat Nan. Terlihat Jiang dan semua pengunjung yang ternyata merupakan komplotannya berhasil menodong Miao Renfeng dan para prajurit yang dibawa oleh pejabat Nan. Singkatnya, Miao Renfeng bertindak dan melumpuhkan semua perampok yang ada di hadapannya itu. Namun ia sempat tertembak oleh panah beracun yang dilepaskan oleh Jiang, yang seketika badannya pun menjadi berat. Namun ia masih sanggup menebas Jiang yang membuatnya tewas di tempat. Terlihat Nan yang sebelumnya telah tersadar mencoba menolong Miao Renfeng menghisap keluar racun itu, yang seketika memori masa lalunya terhadap istri Huidao yang ikutan menyedot pun muncul di dalam pikirannya tersebut, sehingga ia pun mencegah Nan untuk melakukan hal itu. Seiring dengan itu, tiba-tiba Miao Renfeng mendapatkan serangan lanjutan. Dalam kondisinya yang masih keracunan, Miao Renfeng pun harus berjuang keras sambil melindungi Nan, dan pada akhirnya Miao Renfeng pun berhasil membawa Nan kabur dari sana. Setelah berada di dalam gua, ia pun memberitahukan jika gua ini adalah gua tempat peristirahatan sahabatnya tersebut yang merupakan makam bagi Huidao dan istri Huidao. Sementara di istana kerajaan, terlihat Kaisar Qianlong sedang dalam kondisi hati yang buruk karena golok yang seharusnya dipersembahkan kepadanya telah dirampok. Ia pun mengusir semua pejabatnya yang dinilai tidak bisa apa-apa, dikarenakan negerinya ini masih belum terhindar dari malapetaka bencana maupun gerakan pemberontakan dari para pendekar. Singkatnya, beberapa hari setelah itu, Fukang kembali menemui Kaisar Qianlong dan menyarankan untuk mengadakan turnamen bela diri untuk memilih ketua dunia persilatan. Sang baginda memuji ide berlian tersebut untuk membiarkan para pendekar yang meresahkan ini agar saling bunuh-membunuh dalam ajang turnamen tersebut. Dengan segera, kabar turnamen bela diri itu pun tiba ke kuping ketua Sekte Naga Langit yang bernama Guinong dengan tepat menganalisa motif kerajaan di balik kompetisi tersebut. Sementara itu, saat Hufei menuju ke kota Foshan yang merupakan kampung halaman bagi Paman Ping, dan 5 tahun telah berlalu sejak kematian Paman Ping. Di perbatasan kota itu, Hufei pun menebur Paman Ping dan berjanji jika ia akan mencari Miao Renfeng untuk menuntaskan dendam kedua orang tuanya tersebut. Sempat beristirahat sebentar di sana, ia pun melihat seorang gadis penunggang kuda yang bernama Yuanzi dan berasal dari Sekte Tianshan. Dengan tercipratnya lumpur, Hufei yang emosi pun mengacu kudanya untuk mengejar. Namun sayangnya keterampilan berkuda Hufei tidak sebagus Yuanzi, sehingga harus terjatuh di tengah pengejarannya tersebut. Namun bagaimanapun juga Hufei berhasil menyusul Yuanzi ke sebuah pancuran air terjun, dan Yuanzi yang menyadari jika ia telah diintip pun memberikannya pelajaran. Terlihat Hufei yang membela diri kalau ia sebelumnya terkena cipratan lumpur dari kuda Yuanzi. Tapi di sini Hufei justru terkena serangan balik yang membuat perbekalannya dibawa pergi oleh Yuanzi yang meminta Hufei untuk mencarinya ke kota Foshan. Dalam keadaan setengah telanjang, Hufei pun mengendap-endap dan berhasil mencuri baju bekas dari orang-orangan jerami. Sesampainya di kota dengan tampilannya yang seperti pengemis, Hufei yang kelaparan pun harus berebut makanan sisa dengan para pengemis di kota tersebut. Susah payah mendapatkan sepotong bapau, dan pada akhirnya bapau itu ia relakan untuk kedua anak pengemis yang kelaparan. Sementara itu Yuanzi yang mengambil perbekalan Hufei menghambur-hamburkan uang Hufei untuk mentraktir para pengunjung di kedai tersebut. Ia sempat melihat buku pedoman kungfu milik Hufei yang ia kembalikan ke dalam tas itu. Lalu ia pun mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang kejadian miris yang menimpa keluarga Zhong.
Di saat itu terlihat seorang kepala pengurus keluarga Feng telah menuduh Tuan Zong dan istrinya yang telah mencuri angsa dari keluarga Feng. Sementara kedua pasangan suami istri ini mengaku telah difitnah. Kemudian tuan muda keluarga Feng bernama Feng Yi menemui bupati secara empat mata dan memaksa untuk membuat Tuan Zong mengaku telah mencuri angsa milik keluarganya. Kemudian bupati yang tertekan oleh keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota ini pun tak punya pilihan lain selain memberikan hukuman bagi Tuan Zong dengan memaksa Tuan Zong untuk mengakui perbuatannya tersebut yang tak dilakukannya itu. Untuk membuktikan ketidakbersalahan keluarganya, Nyonya Zong membawa kedua anaknya ke depan kuil dewa untuk bersumpah. Depresi akan hal ini, Nyonya Zong mencabut sebuah pedang dari penonton dan langsung menghunuskan pedang itu ke anaknya. Yuan Zi yang penasaran dengan kasus ini, ia pun mencari tahu kepada sesama pengunjung kedai tersebut. Kedua pengunjung itu memberitahukan keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota Foshan ini, yang dimana hampir keseluruhan bisnis yang berjalan di kota ini semuanya adalah milik keluarga Feng. Lalu orang itu pun menceritakan awal permasalahannya tersebut, yang ternyata keluarga Feng saat itu mengincar dan ingin membeli lahan pertanian yang digarap oleh Tuan Zong. Namun Tuan Zong yang tidak mau menjual lahannya, dia pun difitnah telah mencuri angsa keluarga Feng. Sementara saat ini Nyonya Zong yang depresi akan masalah tersebut langsung mengambil usus salah satu anaknya itu untuk membuktikan ketidaksalahan mereka. Ia pun memperlihatkan daging siput dari isi usus anaknya, menandakan apa yang dimakan anaknya adalah siput dan bukanlah angsa. Namun kepala pengurus keluarga Feng malah memfitnah anak dari Tuan Zong yang satu lagi yang telah memakan angsa curian tersebut. Anak kecil yang kabur ketakutan dikejar oleh mereka dan beruntungnya ada Hu Fei yang menyelamatkan anak itu. Tanpa janji pada akhirnya Hu Fei dan Yuan Zi pun datang ke tempat tersebut untuk menolong Nyonya Zong dan anaknya. Setelah itu Hu Fei dan Yuan Zi lalu sepakat untuk menghancurkan semua bisnis keluarga Feng agar memancing Tuan Besar Feng keluar dari persembunyiannya tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua pun memberontak sebuah kedai yang dikelola oleh keluarga Feng. Bahkan tidak hanya itu, mereka berdua datang ke sebuah pegadaian milik keluarga Feng dan kembali memberontak dengan meminta uang sebesar 1000 tael perak untuk mereka. Melanjutkan misinya, mereka berdua pun kembali ke tempat perjudian yang telah dikelola oleh keluarga Feng. Mereka berdua pun memasang 1000 tael perak ini untuk taruhan atas permainan tersebut, dan seketika mereka pun berhasil memenangkan permainan ini. Dan hal ini pun pada akhirnya sampai ke telinga Tuan Feng Yi yang merupakan tuan muda dari keluarga Feng. Singkatnya, Feng Yi tiba di sana dan langsung bermain dengan mereka. Namun permainan tersebut dimenangkan oleh Yuan Zi. Hal tersebut tak terima akan kekalahannya dan ingin berbuat curang, yang membuat dirinya terkena serangan dari Hu Fei. Kemudian Hu Fei pun dibawa ke kuil dewa, tempat Nyonya Zong memotong usus anaknya, bertepatan dengan datangnya kepala pengurus keluarga Feng beserta anak buahnya. Setelah menyelesaikan pertarungan tersebut, kepala pengurus keluarga Feng hanya bisa memohon ampun. Tak lama kemudian Tuan Besar keluarga Feng bernama Feng Tian datang dan memperkenalkan dirinya, yang ternyata Feng Tian ini memiliki sifat baik dan terbalik dengan putranya, yang di saat itu ia sangat marah besar kepada putranya tersebut dan juga kepada kepala pengurus keluarga Feng. Ia pun meminta maaf kepada semua orang-orang terutama keluarga Zong karena putranya tersebut telah memfitnah dan menindas Tuan Zong hingga salah satu putra Tuan Zong terbunuh. Ia lalu memerintahkan agar Tuan Zong kemari untuk diberikan keadilan. Dan sampailah Tuan Zong di sana hingga Feng Tian pun berlutut di depan Tuan Zong dan meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan putranya ini. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan agar putranya tersebut disidang atas kejahatannya. Untuk sementara putranya akan ditangkap dan dikurung di dalam penjara. Sementara Hu Fei bisa berdamai dengan Feng Tian yang dirasanya telah memberikan keadilan bagi keluarga Zong, namun tidak dengan Yuan Zi. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Nan Lan yang sudah menjadi istri dari Miao Renfeng dan melahirkan seorang bayi. Kehidupan tenang dan harmonis mereka ini tidak berlangsung lama karena Miao Renfeng memberitahukan dirinya yang akan berpergian kembali untuk menyelidiki racun yang dulunya mencelakai Hui Dao.
Saat itu pula Miao Feng dikunjungi saudara baiknya bernama Tian Guinong yang membawakan hadiah atas kelahiran anak Miao Feng. Setelah mengetahui jika Miao Feng akan berpergian meninggalkan anak dan istri, Tian Guinong menyarankan anak dan istrinya itu dititipkan kepadanya untuk dijaga, mengingat banyaknya musuh yang mengancam keselamatan istri dan anaknya Miao Feng tersebut. Yang pada akhirnya Miao Feng pun pergi meninggalkan istrinya untuk dijaga oleh Tian Guinong. Sementara saat ini Hu Fei telah tinggal bersama Tuan Zong yang sangat berterima kasih kepadanya. Setelah itu putra dari Tuan Zong ini meminta kepada Hu Fei untuk mengajarinya bela diri supaya besarnya nanti ia bisa menggunakan kungfu untuk melindungi orang tuanya. Di tempat lain, Feng Yi yang dikurung di dalam selnya pada akhirnya dikunjungi oleh ayahnya yang menenangkannya. Sang ayah mengatakan kepada anak tersebut bahwa terhadap orang lemah mereka bisa menindas dengan kekuatan. Namun jika berhadapan dengan orang kuat seperti Hu Fei dan Yuan Zi, maka mereka haruslah bertindak cerdik dan sabar. Sehingga sebuah surat undangan jamuan makan pun dikirimkan oleh Feng Tian kepada Hu Fei dan Feng Tian yang menjamu mereka. Bahkan berkali-kali Feng Tian meminta maaf, juga memberikan hadiah sejumlah uang untuk Tuan Zong. Sementara itu Yuan Zi yang kembali ke markas sekte Tianshan tiba-tiba saja diserang oleh seorang biksu bernama Bai Xiao. Yang ternyata Bai Xiao ini merupakan guru Yuan Zi sekaligus ketua sekte Tianshan. Sang guru menasehati agar Yuan Zi tidak membunuh orang itu, dikarenakan di dalam darah Yuan Zi juga mengalir darah orang itu. Orang yang dimaksud oleh gurunya ini adalah Feng Tian. Kemudian dalam langkahnya yang seorang diri menelusuri jalanan malam, Yuan Zi mengingat kembali cerita ibunya yang bekerja sebagai pelayan di kediaman keluarga Feng, yang dimana ibunya Yuan Zi tersebut diperkosa oleh Feng Tian, dan setelah itu ibu Yuan Zi diusir dari keluarga Feng dan dituduh sebagai wanita penggoda tuan besar. Sementara di tempat lain, Tuan Zong yang mabuk dan tak sadarkan diri, yang seketika di sana Hu Fei diajak bersulang untuk yang terakhir kalinya dengan Feng Tian, yang dimana di dalam arak tersebut terdapat racun. Kemudian Feng Tian mengajak Hu Fei untuk melihat koleksi papan nama semua musuh-musuhnya, yang di saat itulah Hu Fei seketika berkunang-kunang dan tak sadarkan diri. Singkatnya, di saat Hu Fei terbangun seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh noda darah. Juga Tuan Zong dan putranya telah tewas di sampingnya, yang seketika itu pula prajurit pemerintah menerobos masuk dan menangkapnya. Sementara itu di markas sekte Naga Langit, Nan Lan yang dititipkan ke sana tidak berselera makan karena putrinya yang rewel terus-terusan menangis. Tian Guinong yang memeriksa ke sana mencoba untuk menggendong dan menenangkan bayi tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang pamit dari sana untuk menemui anak buahnya bernama Tao yang memberikan laporan mengenai Miao Feng, yang ternyata secara diam-diam Tian Guinong mengurus orang untuk mengawasi gerak-gerik Miao Feng yang sedang menyelidiki kematian Widao. Sedangkan di kota Foshan, terlihat Hu Fei yang sedang diadili di depan bupati dengan mulutnya yang tersumpal batang kayu. Yang saat ini Hu Fei telah difitnah bahwasanya ia telah membunuh Tuan Zong dan putranya dikarenakan perselisihan berebut uang yang diberikan oleh Feng Tian. Untuk itu Hu Fei yang tidak bisa membela diri ini dihukum dengan hukuman mati. Yang singkatnya Hu Fei yang terbangun di dalam sel, ia telah merasakan kesakitan yang luar biasa karena kakinya yang telah patah. Setelah itu datanglah kepala sipil yang sombong, dan di mana Hu Fei yang berpura-pura ingin memberitahukan keberadaan Yuan Zi yang tiba-tiba menggigit daun telinga kepala sipil tersebut. Sementara Nan Lan yang mulai resah dengan Miao Feng yang masih belum kembali dan juga belum mendapatkan kabar darinya, meminta Tian Guinong untuk mencari tahu tentang kabar suaminya tersebut. Bertepatan itu Tao tiba-tiba saja datang mencari Tian Guinong dengan ekspresi wajah yang panik. Ia pun mengajak sang ketua untuk berbicara berdua di depan sana di balik batu. Sementara Nan Lan yang penasaran mencoba untuk mengupingnya. Di sana Tao memberitahukan kabar kalau Miao Feng telah tewas di tangan salah satu pendekar, yang membuat Nan Lan mendengarnya pun seketika pingsan di tempat. Di kota Foshan, beberapa hari telah terlewati, akan tetapi masih saja Yuan Zi yang diharapkan muncul tidak kunjung menyelamatkan Hu Fei. Kepala sipil yang telinganya tergigit itu membawakan kantong penutup kepala sambil mengatakan jika esok hari Hu Fei akan tewas digantung. Bahkan Feng Yi yang berkunjung ke sana juga menghina Hu Fei sambil memperingatinya jika esok adalah hari terakhirnya.
Singkatnya, hari eksekusi pun telah tiba, yang dimana penonton pun berkumpul untuk menyaksikan jalannya penghukuman tersebut. Yang pada akhirnya Hu Fei pun digotong ke atas panggung, dipasangkan tali, dan eksekusi gantung pun langsung dilakukan. Namun seketika sebuah plakat petugas penjara jatuh, dan seketika penutup kepala dibuka, yang ternyata itu bukanlah Hu Fei, melainkan kepala sipil penjara. Terlihat Feng Tian sangat marah besar terhadap bupati, yang juga sama kagetnya dan mengaku jika ia pun tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Yang ternyata sebelumnya Yuanzi telah menyelinap ke dalam penjara dengan memaki Hu Fei yang tidak percaya dengan perkataannya yang sebelumnya, karena Hu Fei yang waktu itu terlalu polos termakan oleh rencana Feng Tian yang berpura-pura baik. Yang seketika itulah Hu Fei yang pingsan, lalu Yuanzi melumpuhkan kepala sipil penjara dan menukarnya dengan tubuh Hu Fei. Hu Fei yang diselamatkan dalam kondisi tak sadarkan diri dirawat oleh Yuanzi di sekitaran air terjun. Di sana kebetulan ada tabib Su yang sedang melintas. Seorang tabib yang merawat Nyonya Zong ini memberitahukan kepada Hu Fei dan Yuanzi jika mereka berdua telah menjadi buronan, dengan memperingati mereka yang tidak aman di sini dan bersedia untuk membantu mereka bersembunyi. Sementara itu Nandan yang pulih dari depresinya mendengar kabar kematian sang suami hanya bisa terbaring sakit dan meratapi nasibnya. Tian Guinong yang sangat perhatian mengatakan jika Nandan selamanya bisa tinggal di kediamannya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat Tian Guinong pun mulai mendekati Nanlan. Bahkan ia belajar musik dan juga belajar melukis hanya untuk menyenangkan wanita tersebut. Di tempat lain, terlihat Feng Tian dan putranya yang ketakutan dengan pembalasan Hu Fei, lalu kembali berencana untuk menangkap Nyonya Zong untuk dijadikan sebagai umpan agar memancing kedua buronan ini keluar. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap tabib Su yang saat itu sedang mengumpulkan tanaman herbal. Sementara itu Hu Fei mendapatkan perawatan dari Yuanzi yang mengikatkan kakinya dengan penyangga bambu. Di kota Foshan, terlihat tabib Su dan Nyonya Zong dijadikan sandera untuk memaksa Hu Fei dan Yuanzi keluar agar menyelamatkan kedua orang ini. Dari kejauhan Yuanzi sudah mengawasi para petarung yang disiapkan untuk meringkusnya. Setelah mempelajari keadaan, Yuanzi pun langsung menyerang dengan cambuknya untuk menyelamatkan tabib Su. Namun dikarenakan prajurit yang terus berdatangan, Yuanzi hanya mampu menyelamatkan tabib Su seorang dan meninggalkan Nyonya Zong sendirian di sana. Di malam harinya, Yuanzi yang membawa tabib Su pulang ke tempat persembunyian mereka disambut oleh Hu Fei yang mempelajari apa yang telah terjadi. Lalu Yuanzi pun berinisiatif meminta Hu Fei bersama tabib Si agar pergi ke Sekte Wei untuk mendapatkan pengobatan lanjutan terhadap kaki Hu Fei agar tidak menjadi cacat. Kemudian Yuanzi memberikan sebuah batu giok, dan jika Hu Fei menunjukkan batu giok ini kepada ketua Sekte Wei, maka Hu Fei pasti akan dibantu. Keesokan harinya di dalam perjalanannya, tabib Su sempat keceplosan dengan mengatakan jika Yuanzi terlihatnya akan melakukan sesuatu hal. Dengan curiga, dia pasti akan menyerang markas keluarga Feng sendirian. Mendengar hal itu, Fei yang tidak ingin Yuanzi terbunuh, ia pun langsung kembali menuju keluarga Feng. Di tengah-tengah kota, benar saja Yuanzi datang kembali untuk menyelamatkan Nyonya Zong. Ia pun menerobos ke kantor bupati, lalu bupati yang ia tangkap dijadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan Nyonya Zong. Namun sayangnya Yuanzi salah memperhitungkan, karena selain betapa banyaknya petarung bayaran keluarga Feng yang menjaga di sana, Feng Yi juga menolak bertukar sandera. Baginya bupati itu bukanlah siapa-siapa dan tidak berguna. Yang pada akhirnya Yuanzi harus menghadapi para petarung bayaran yang lumayan tangguh tersebut. Sementara Hu Fei telah tiba di gerbang kota, namun di tengah jalannya dihadang oleh sejumlah petarung pembayaran yang lain. Dengan kakinya yang masih pincang, Hu Fei pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun setelah itu ia dihalangi oleh para penduduk Foshan, yang ternyata para penduduk ini dipaksa dan diancam oleh Feng Tian untuk mencegah Hu Fei lewat dari sana. Mereka pun memohon agar Hu Fei tidak melintas jalan ini, atau rumah-rumah mereka nantinya akan dibakar oleh Feng Tian. Terlihat Hu Fei yang tak berdaya menghadapi para penduduk tersebut, mendapati petarung bayaran yang tiba-tiba kembali menyerangnya dengan anak panah. Hu Fei yang sangat marah melihat betapa banyaknya korban tak bersalah, dan pada akhirnya Hu Fei pun berhasil menembus semua petarung bayaran yang menghalanginya tersebut.
Setelah itu ia pun bergabung dengan Yuanzi yang memakinya bodoh karena telah kembali dengan kondisi kaki seperti ini. Walaupun mereka berdua ini telah mendapatkan beberapa luka dari para musuhnya, namun kerjasama kedua orang ini pada akhirnya berhasil mengalahkan semua petarung bayaran keluarga Feng tersebut. Akan tetapi Feng Tian dan putranya tersebut tidak kehabisan akal untuk membunuh kedua pendekar ini, yang seketika ia pun memberikan perintah kepada para penduduk untuk menyerang Hu Fei dan Yuanzi dengan iming-iming akan diberikan ribuan tail perak dan emas yang langsung diberikan kepada para penduduk di saat itu juga. Di tengah-tengah itu seorang anak kecil yang diselamatkan oleh Hu Fei sebelumnya naik ke atas panggung untuk membela Hu Fei dan Yuanzi. Yang seketika itu pula para penduduk pun mulai lebih berani untuk menyuarakan tantangan mereka terhadap aksi semena-mena keluarga Feng. Yang saat itu Nyonya Zong yang terbangun dari pingsannya mengira anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Sementara Feng Yi yang marah besar melihat para penduduk yang mulai bersatu, langsung mengambil busur dan menembakkan panah ke arah mereka, yang membuat Nyonya Zong seketika tewas di sana. Dengan tewasnya Nyonya Zong, Feng Tian pun memberitahukan kalau putranya ini telah melakukan kesalahan besar. Terlihat amarah para penduduk pun tak tertahankan lagi, dan mereka pun mulai mengangkat senjata dengan agresif menyerang keluarga Feng. Yang pada akhirnya Feng Tian dan putranya pun melarikan diri dari kota Foshan dengan menyadari jika mereka yang tidak bisa lagi hidup di sini dengan merelakan semua harta mereka di kota tersebut. Yuanzi sementara itu meneteskan air matanya untuk Hu Fei yang terluka parah. Dan pada akhirnya kedua pahlawan yang telah mengusir keluarga Feng di kota Foshan ini langsung diantar pergi oleh para penduduk yang mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, yang saat ini Yuanzi membawa Hu Fei ke Sekte Wei untuk diobati. Sementara di markas Sekte Wei, mereka sedang berduka atas kematian sang ketua. Di luaran kediaman itu, terlihat Sang Bao yang merupakan anak dari Nyonya Sang entah kenapa sekarang memakai topeng. Bersama dengan pejabat yang dipanggil Tuan Yu ini sedang bertamu ke sekte ini. Saat murid Sekte Wei menyambut mereka, Sang Bao dan Tuan Yu menyampaikan kabar akan diadakannya turnamen bela diri yang digelar oleh Panglima Fukang dalam waktu 3 bulan ke depan. Lalu Sang Bao menyarankan para murid perguruan ini untuk segera memilih ketua baru agar bisa berkompetisi dalam turnamen yang akan segera berlangsung. Dengan bersamaan Yuanzi pada akhirnya berhasil membawa Hu Fei tiba di kaki gunung ke Sekte Wei, lalu membawa Hu Fei mendaki tangga itu dengan satu langkah demi satu langkah. Yang singkatnya telah tiba sampai di atas dengan kondisi yang sangatlah lelah. Seketika ia pun mengaku jika ia sangat mengenal sang ketua Sekte Wei dan ingin menemuinya. Namun para penjaga tersebut memberitahukan berita duka kepada Yuanzi jika sang ketua telah meninggal. Kaget akan berita tersebut dan tidak diizinkan masuk ke sana, Yuanzi pun beralasan ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sang ketua Sekte Wei. Di dalam sana, terlihat para murid senior sedang melakukan pertandingan untuk memperebutkan posisi ketua Sekte Wei selanjutnya. Namun dalam pertarungan tersebut Yuanzi datang dan masuk ke dalam arena untuk membubarkan pertarungan itu. Di sini Yuanzi pun langsung ke altar sang ketua sambil menyindir ketiga murid yang tidak berbakti yang sedang berebut posisi di tengah-tengah prosesi upacara kematian sang ketua. Kemudian Yuanzi mengatakan kalau sebenarnya ia juga adalah murid dari ketua Sekte Wei dan mengerti akan bela diri dari sekte tersebut. Maka dari itu ia pun berhak untuk merebut posisi ketua dengan ketiga murid lainnya, yang pada akhirnya Yuanzi pun memenangkan pertarungan ini. Namun paman guru yang bernama Liu Zhen pun datang ke sana yang tidak terima akan adanya orang asing yang tiba-tiba muncul begitu saja dan ingin berebut posisi ketua. Sehingga paman Liu Zhen ini menguji pengetahuan Yuanzi dengan menguji kebenaran apakah Yuanzi ini adalah benar-benar murid dari mendiang adiknya tersebut. Sehingga mereka pun bertarung dengan berpijak di atas mangkok, dan apabila mangkok itu pecah ataupun kaki mereka turun dari mangkok tersebut, maka orang itu dinyatakan kalah. Setelah pertukaran jurus yang cukup panjang, kemudian Yuanzi memperlihatkan batu giok yang dulunya diberikan ketua kepadanya, dan paman Liu Zhen pun mengalah darinya dengan menyambutnya sebagai ketua baru Sekte Wei. Di sini paman Liu Zhen mengatakan jika dulunya adiknya yang merupakan mendiang ketua pernah memberitahukan telah menerima seorang murid berbakat, yang dimana murid itu diberikan sebuah giok kesayangannya, dan sekarang pada akhirnya ia pun tahu kalau murid yang dimaksud adalah Yuanzi.
Sementara di tempat lain, terlihat setelah mendapatkan kabar kematian Miron Feng, hubungan antara Nanlan dan Tian Guinong semakin dekat seiring berjalannya waktu. Benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka ini dikagetkan dengan kepulangan dari Miron Feng dengan membawa istrinya pulang ke rumah. Namun Miron Feng ini tidak mempertanyakan apapun kepada Nanlan tentang hubungannya dengan Tian Guinong. Bahkan dalam satu kesempatan tersebut, Nanlan mengungkapkan isi hatinya jika selama ini ia mendapatkan sebuah kabar jika Miron Feng telah mati. Di lain sisi, paman guru menceritakan kepada Yuanzi tentang ketiga keponakan muridnya yang kurang dalam kungfunya. Maka dari itu ia meminta Yuanzi menjabat posisi ketua sekte untuk sementara waktu. Meskipun Yuanzi tidak menginginkannya, namun ia meyakinkan dan meminta tolong untuk menunggu ponakan ketiganya tersebut meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Maka setelah itu Yuanzi boleh mundur dari jabatan ketua sekte ini. Tak lama kemudian Sang Bao dan Tuan He menemui Yuanzi dan menyerahkan undangan turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh kerajaan. Undangan itu bukan hanya ditolak oleh Yuanzi, namun Yuanzi juga meminta kedua orang ini untuk mengembalikan 2 pusaka milik Sekte Wei yang mereka terima dari murid pertama dan murid kedua sebelumnya. Lalu kedua orang ini pun diusir pergi dari sekte tersebut. Sementara di istana, Fu Kang memberitahukan kesulitannya untuk membuat para perguruan bela diri menerima undangan turnamen. Ia pun menduga banyak perguruan yang enggan berpartisipasi dikarenakan banyak dari mereka yang berasosiasi dengan perkumpulan perguruan kungfu. Kemudian sang kaisar mengingatkannya selain membuat para bela diri saling membunuh, tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk merekrut para bela diri agar bekerja kepada kerajaan. Tian Guinong sementara itu melakukan perjalanan ke rumah Miron Feng. Namun di sini Tao memperingati tuannya yang kemungkinan akan dibunuh oleh Miron Feng karena telah mendekati Nanlan. Yang seketika Tian Guinong memarahi Tao karena dialah yang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang kematian Miron Feng sebelumnya. Tiba di sana Tian Guinong dibuat panik oleh Nanlan yang memberitahukannya jika bayinya yang sedang demam, sementara Miron Feng sedang tidak ada di rumah. Melihat Tian Guinong yang begitu perhatian dan menyayangi putrinya tersebut, Nanlan pun semakin tersentuh atas kebaikan Tian Guinong selama ini. Kedatangan Tian Guinong rupanya hanya untuk mengantarkan barang-barang Nanlan yang tertinggal di kediaman Sekte Naga Langit. Kemudian Nanlan pun meminta agar Tian Guinong tidak mencarinya lagi dan melupakan apa yang telah terjadi pada mereka selama ini. Namun saat Tian Guinong akan beranjak pergi, tiba-tiba saja putrinya Nanlan memanggil ayah di hadapan Tian Guinong. Dengan membaca surat perpisahan dari Nanlan yang meninggalkannya, Miron Feng pun segera bergegas memacu kudanya untuk mengejar. Kemudian Tian Guinong yang terkejar pun turun dari kereta kudanya untuk menemui Miron Feng yang hanya terdiam dan mengancungkan pedangnya. Tak mampu menjelaskan permasalahan perasaan yang rumit ini, Tian Guinong memasrahkan nyawanya untuk diambil Miron Feng yang bersiap menusuknya tersebut. Namun Nanlan yang maju menumpahkan perasaan terpendamnya selama ini, yang intinya Nanlan merasa Miron Feng lebih mementingkan teman dan dunia persilatannya ketimbang dirinya dan keluarganya. Sementara di tempat lain, terlihat kaki Hufei pada akhirnya mendapatkan pengobatan dengan obat pusaka dari Sekte Wei. Sedangkan Miron Feng yang mengikuti Nanlan hingga tiba di kediaman Tian Guinong, terlihat murid-murid Sekte Naga Langit yang panik mencoba untuk menghentikan Miron Feng yang tidak mencabut pedangnya berjalan masuk ke dalam. Dengan di hadapan Nanlan, Miron Feng pun berjanji jika ia tidak akan mengganggunya lagi. Namun ia hanya ingin mengambil putrinya tersebut dan langsung pergi dari sana. Dengan bersamaan Hufei yang tersadar melihat Yuanzi yang tertidur di sampingnya dan langsung beranjak pergi dari sana setelah terbangun dari tidurnya. Terlihat paman Liu Zhen yang datang ke sana langsung menceritakan betapa besarnya pengorbanan Yuanzi membawa Hufei naik ke puncak gunung Sekte Wei yang mendaki ribuan anak tangga sambil menyeret Hufei hingga lutut dan kakinya terluka. Di lain sisi, Tao memberitahukan sang ketua mengenai turnamen bela diri yang diadakan kerajaan dan sampai sekarang Sekte Naga Langit mereka belum juga mendapatkan undangan, sehingga mereka yang tidak mendapatkan undangan memutuskan untuk pergi ke ibu kota supaya bisa bertemu dengan Fu Kang.
Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hu Fei yang mulai pulih dari patah tulangnya pergi ke depan gerbang untuk memeriksa anak tangga yang didaki Yuanzi saat membawanya ke sini. Ia pun merasa terharu atas pengorbanan yang Yuanzi berikan kepadanya. Yuanzi yang menemuinya di sana. Hu Fei yang cemas menanyakan lutut Yuanzi dan mengucapkan terima kasih. Dengan bersamaan seketika itu juga terjadi kebakaran di kebun budidaya bunga milik Sekte Wei dan terlihat Paman Liu Zhen sangat terkejut ketika diberitahukan kalau keponakan keduanya yang telah membakar kebun tersebut dan kabur dari sekte ini. Bahkan Yuanzi yang bersedih atas terbakar habisnya semua bunga tersebut yang merupakan obat untuk patah tulang, sehingga kemungkinan Hu Fei tidak akan mendapatkan ramuan itu kembali. Hu Fei yang mencoba menghiburnya mengatakan tak apa-apa kalau kakinya menjadi cacat, akan tetapi hal ini justru membuat Yuanzi menjadi marah. Di malam harinya, Yuanzi mencoba memeriksa kebun yang terbakar tersebut, berharap bisa menemukan bunga yang tersisa. Yuanzi yang pasrah dan bisa menerima kenyataan pahit itu, secara tiba-tiba salah satu murid ketiga menemukan satu pot pohon yang tersisa, yang telah sejak lama ada di kamar mendiang gurunya. Lalu Paman Liu Zhen memberitahukan jam mekar bunga itu. Kemudian Yuanzi yang begitu terobsesi untuk menyambutkan kaki Hu Fei pun berdiam seorang diri untuk menunggu bunga tersebut mekar. Setelah menunggu semalaman, yang pada akhirnya bunga itu pun mekar dan siap diekstrak untuk memulihkan kaki Hu Fei. Di tempat lain, Tian Guinong yang tiba ke ibu kota mencoba untuk berkenalan dengan para pejabat di sana agar bisa bertemu dengan Fu Kang. Usahanya itu pun berhasil membuatnya bertemu dengan Fu Kang yang tidak terlalu memandang dirinya. Malah Fu Kang lebih tertarik untuk memilih Miao Renfeng untuk bekerja kepadanya, sehingga Tian Guinong pun diberikan misi agar membujuk Miao Renfeng bekerja kepada kerajaan. Sementara itu, Fei yang boleh dikatakan sudah hampir sembuh bersama dengan Yuanzi, keduanya pun pamit untuk meninggalkan perguruan Sekte Wei. Dan untuk berbalas jasa, Hu Fei memaksa untuk menggendong Yuanzi menuruni anak tangganya. Di tempat lain, Feng Tian yang masih hidup dalam pelariannya bersama putranya yang manja mengaku tak kuat berjalan lagi. Feng Yi yang sangat disayang itu bahkan digendong oleh ayahnya. Dan tak jauh dari sana, tiba-tiba kedua orang ini dicegat oleh para perampok gunung yang menodongkan senjata. Namun saat kepala perampok yang bernama Liao Zhao ini membuka penutup wajahnya, justru Feng Tian pun tertawa kegirangan dikarenakan bertemu kembali dengan kawan lamanya. Setelah itu Feng Tian dan putranya dibawa ke markasnya Liao Zhao dan dijamu di sana. Untuk berterima kasih, Feng Tian pun memberikan satu peti besar tail perak untuk dibagi-bagikan kepada para pengikut temannya tersebut. Putranya pun bertanya kenapa ayahnya harus sampai seloyal ini, padahal sisa harta mereka sudah tidak begitu banyak. Sang ayah menjelaskan jika harta yang dibagikan bisa dicari kembali, akan tetapi kekuasaannya sebagai pemimpin haruslah ia jaga. Terlebih lagi Liao Zhao merupakan orang yang sangat setia kepadanya. Sementara itu Miao Renfeng sedang menawarkan sayur-sayuran yang ia tanam untuk ditukar dengan daging yang dijual oleh para pedagang di pasar. Menghadapi banyak penolakan, Miao Renfeng akhirnya ketemu dengan seorang nenek baik hati yang memborong semua sayurannya. Dari sekitaran ternyata Miao Renfeng diawasi oleh pembantu Nanlan yang sangat rindu kepada putrinya tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, untuk sementara putrinya dititipkan kepada nenek untuk dijaga, sehingga Miao Renfeng membantu nenek tersebut untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Nanlan pun menyelinap ke rumah nenek untuk melepaskan rindu akan putrinya itu. Kemudian pelayan Nanlan menceritakan hubungan antara Miao Renfeng dengan nyonyanya, meminta tolong kepada nenek tersebut agar bisa merahasiakan hal ini dari Miao Renfeng. Setelah Miao Renfeng selesai melakukan pekerjaannya dan akan membawa putrinya pulang, seketika nenek ini berpesan jika Miao Renfeng datang ke kota ini lagi, maka Miao Renfeng boleh menitipkan putrinya kembali. Di kota itu, terlihat seorang peramal sedang melakukan sebuah acara ritual ramalan. Ramalan itu diberitahukan kepada Guru Yi yang merupakan seorang master bela diri dari perguruan 9 naga yang ingin melakukan perjalanan ke ibu kota melalui jalur air. Isi ramalan itu memberitahukan jam balik berlayar untuk Guru Yi, serta adanya larangan semua kapal-kapal lain yang tidak boleh berlayar sebelum Guru Yi berlayar.
Terlihat Hu Fei dan Yuanzi yang berada di kota itu dan akan menyewa sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mendapatkan kabar dari penyewa perahu kalau dia yang tidak bisa membawa mereka pergi sekarang, dikarenakan Guru Yi yang melarang semua kapal untuk berlayar. Mendengar kabar tersebut, Hu Fei dan Yuanzi pun dengan segera pergi ke pelabuhan untuk memberikan Guru Yi pelajaran. Dan tiba di sana keduanya pun sengaja memancing keributan, sehingga para murid perguruan 9 naga yang tidak senang guru mereka dihina, dan pertarungan pun terjadi di sana. Di sisi lain, Nanlan yang sering menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan putrinya. Di saat Meronfeng menitipkan putrinya tersebut kepada si nenek, namun di saat Meronfeng yang menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, menangkap basah Nanlan yang ada di sana. Tanpa berkata apapun, Meronfeng pun langsung membawa putrinya itu pergi, yang membuat Nanlan kembali bersedih. Sementara itu, Hu Fei yang kehujanan tiba di sebuah kuil yang terbengkalai. Melihat Yuanzi yang kedinginan, Hu Fei pun segera memintanya untuk mengganti baju. Saat itu mereka mendengar suara kuda yang mendekat, yang ternyata itu merupakan rombongan Feng Tian yang bermaksud untuk berteduh di kuil tua ini, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Hu Fei yang telah berhasil mengalahkan semua orang, menyisakan Feng Tian dan Feng Yi yang memohon ampunan. Lalu Feng Tian meminta Hu Fei agar mengambil nyawanya saja dan mengampuni nyawa putranya. Akan tetapi hal ini malah membuat Hu Fei semakin geram, karena Feng Tian sebelumnya telah membunuh semua anggota keluarga Tuan Zong. Terlihat Feng Tian yang demi menyelamatkan nyawa putranya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Namun Yuanzi tiba-tiba mencegah hal itu. Ia pun mengusir Feng Tian dan Feng Yi untuk pergi dari sana. Akan tetapi Hu Fei yang ingin mengejar mereka dihadang oleh Yuanzi. Tak peduli bagaimanapun, Hu Fei berusaha keras untuk mengejar dan membunuh Feng Tian. Namun Yuanzi menahan Hu Fei dengan serangan cambuknya. Hu Fei yang marah besar membentak dan mempertanyakan motif Yuanzi seperti ini. Namun Yuanzi tidak menghiraukannya dan pergi dari sana. Di malam harinya, Tian Guinong telah tiba di makam rahasia. Di dalam sana ia membuka sebuah peti mati yang terbaring seseorang yang dijuluki sebagai Dewa Racun. Di sini Tian Guinong memintanya untuk membunuh Meronfeng yang ia salahkan atas keguguran istrinya. Dewa Racun yang dulunya pernah ditolong oleh Tian Guinong memperlihatkan racun 7 hati yang sedang ia kembangkan selama ini. Namun racun tersebut belum berhasil ia sempurnakan. Ia pun mengatakan di antara semua racun yang ada di dunia, racun 7 hati yang sangat sulit untuk disembuhkan ini adalah raja dari segala racun yang ada. Kemudian Dewa Racun meracikan sebuah cairan racun baru, mengatakan ini adalah racun formula terbaru yang katanya jauh lebih kuat ketimbang racun yang dulu ia berikan. Sementara itu Chen Yu yang dulunya menjadi tangan kanan Fukang, namun saat ini ia baru saja menjadi ketua sekte Tai Chi. Sebagai ketua baru yang menggantikan posisi gurunya, Chen Yu menyatakan visinya yang akan membawa sekte Tai Chi untuk berkompetisi di turnamen bela diri yang akan diadakan kerajaan. Setelah itu Chen Yu telah kedatangan Feng Tian yang baru saja tiba ke perguruannya, menceritakan seseorang lelaki yang membuatnya harus kabur dari kota Foshan tanpa memberitahukan nama lelaki tersebut. Ia pun meminta bantuan agar Chen Yu membagikan uang hasil usaha mereka, supaya ia bisa menggunakan uang itu untuk meneruskan pelariannya menuju ke utara. Dan setelah mendapatkan uang dari Chen Yu, Feng Tian bersama putranya pun dengan segera pamit dari sana. Dan singkatnya Hu Fei yang meneruskan perjalanannya untuk mencari Yuanzi yang tak sengaja tiba di sekte Tai Chi yang dikala itu sedang membuat jamuan makan umum untuk merayakan Chen Yu yang akan menjabat sebagai ketua baru. Namun dengan kehadiran Hu Fei di sana, salah satu anak buah Feng Tian segera memberitahukan Chen Yu kalau pria tersebutlah yang semalam ingin membunuh Feng Tian. Untuk membalaskan dendam kawan lamanya, Chen Yu pun keluar untuk menyambut Hu Fei yang diajaknya untuk beristirahat di kediamannya. Dan Hu Fei yang tidak enak hati, sehingga ia pun menerima undangan itu dan dibawa ke dalam kamar tamu. Kemudian pelayan yang melayaninya tiba-tiba saja menekan sebuah mekanisme perangkap dan menjatuhkannya ke dalam sebuah dasar goa.
Terlihat Hu Fei yang terbangun dari pingsannya langsung menelusuri gua itu dan ia mendengarkan Chen Yu yang sedang mengawasinya dari atas. Hu Fei yang mengetahui jika Chen Yu ini temannya Feng Tian, ia hanya bisa marah-marah dan menantangnya untuk bertarung. Kemudian di saat menelusuri gua itu lebih jauh, tak sengaja Hu Fei menemui seseorang yang juga terjebak di sini. Mengaku dirinya bernama Sun Feng dengan memperkenalkan dirinya sebagai paman guru dari Chen Yu, dengan menceritakan bagaimana dirinya yang bisa dikurung di sini oleh Chen Yu sekitar 2 tahun yang lalu. Chen Yu yang ingin mempelajari 2 ilmu rahasia dari sekte Tai Chi, yaitu ilmu mantra kekacauan dan mantra Yin Yang, meminta sang ketua dari perguruan Tai Chi untuk mengajari Chen Yu. Namun sang ketua yang mengetahui kalau sifat Chen Yu yang kurang baik dengan menolak mengajari ilmu tersebut, sehingga Chen Yu pun membunuh sang ketua dan seluruh keluarga sang ketua dengan menyisakan satu putri sang ketua yang tidak mati. Dan di saat Sun Feng tiba di sana dengan perasaan terkejut, ia pun melihat sang ketua yang merupakan adiknya sudah tak bernyawa. Lalu ia pun pergi untuk membalaskan dendam, namun di saat itu ia dikalahkan dan dikurung di dalam gua ini. Melihat gua itu yang memiliki jalan keluar di atas sana, akan tetapi tidak memiliki pijakan untuk memanjat, Hu Fei pun menanyakan kepada Sun Feng tentang cara untuk keluar dari sana. Lalu Sun Feng pun mengatakan cara untuk naik ke atas sangatlah sulit dan ia selalu gagal. Akan tetapi ia bersedia mengajarkan formasi jebakan tersebut, yang mana jika jebakan di bawah ini tersusun atas formasi batu-batu panjatan yang akan muncul dan tertarik kembali jika Hu Fei melakukan gerakan yang kurang benar. Setelah berhenti sebentar dan merenungi teori formasi tersebut, yang pada akhirnya Hu Fei pun berhasil memanjat hingga ke puncak dan membawa Sun Feng keluar dari sana. Di atas sana, Sun Feng pun memberitahukan jika besok adalah hari diresmikannya Chen Yu untuk menjadi ketua sekte. Maka dari itu ia pun berencana untuk membongkar kejahatan Chen Yu di hadapan para tamu undangan. Singkatnya, esok hari pun tiba. Selain menyambut pesilat dari berbagai sekte, Chen Yu juga menyambut rekannya 2 pejabat kerajaan yang juga mengabdi kepada Fukang. Di tengah-tengah prosesi menjadi pemimpin sekte Tai Chi, seketika Sun Feng pun muncul di sana dengan menyatakan jika Chen Yu yang telah membunuh adiknya yang merupakan ketua perguruan Tai Chi sebelumnya. Chen Yu yang licik lalu menuntut bukti dan ia pun mulai menyerang Sun Feng. Namun seketika Hu Fei datang untuk bertarung melawannya, dan Hu Fei yang belum memiliki kungfu yang cukup membuatnya kalah dengan mudahnya. Namun tiba-tiba saja muncul